Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang gradien. Tujuan pembelajaran ada dua. Yang pertama yaitu menentukan gradien suatu garis. Kemudian yang kedua, menentukan gradien suatu garis jika garis itu sejajar atau tegak lurus garis lain. Perhatikan gambar-gambar berikut. Gambar-gambar di sini merupakan contoh dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan konsep gradien. Gambar utama ini menara condong pisah, namanya saja condong ya, berarti tidak berdiri tegak. Kemudian ini rancangan atap rumah ya, jelas saja di sini ada kecondongannya juga. Demikian juga gambar ketiga, rumahnya bersama dengan ini. Demikian juga dengan posisi mobil di sini ya, mungkin jalannya turun begitu ya, jadi ada kemiringannya. Itu contoh dalam sehari-hari. Kemudian apa sih gradien itu? Perhatikan gambar berikut. Gradien itu adalah ukuran kemiringan suatu garis. Biasanya dinotasikan dengan huruf M kecil. Sekarang perhatikan gambar ketiga garis di sini. Garis pertama, garis A yang berwarna ungu, memiliki persamaan Y sama dengan 2X. Di sini dikatakan gradien garis Y bernilai sama dengan 2 atau positif. Ternyata gambarnya condong ke arah kanan. Garis kedua, garis B warna hijau, memiliki persamaan Y sama dengan setengah X. Kita ketahui setengah adalah bilangan positif. Grafiknya condong ke arah kanan pula. Sedangkan garis C yang berwarna merah memiliki persamaan Y sama dengan negatif X atau negatif 1X. Ternyata gambarnya gambar garis C itu condong ke arah kiri. Dari ketiga contoh ini dapat kita bandingkan bahwa gradien garis atau M suatu garis bernilai positif, maka gambarnya akan condong ke arah kanan. Sebaliknya, jika gradiennya bernilai negatif, maka garisnya akan condong ke arah kiri. Perlu diketahui, persamaan umum garis itu dirumuskan dengan Y sama dengan MX ditambah C. Ini selanjutnya akan kita bahas lebih dalam setelah kita mempelajari gradien. Persamaan umum garis ini Y sama dengan M kali X ditambah C dengan M di sini seperti di slide sebelumnya, M di sini adalah gradien. Sedangkan nilai C di sini disebut dengan konstanta. Nilai M dan C baik M maupun C ini bisa bernilai negatif, positif, atau juga bisa bernilai 0. Perhatikan gambar animasi berikut. Di sini garis A dengan persamaan Y sama dengan MX ditambah 1. Ya, dengan nilai M-nya digerakkan atau diubah-ubah, sedangkan nilai C-nya di sini bernilai 1. 1 di sini kalau kita perhatikan pada gambar adalah di sini titik yang dilalui oleh garis, yaitu titik dengan koordinat 0,1 atau 0, C. Sekarang perhatikan nilai M atau gradiennya.
Di sini masih positif, ya. Nilai M di sini itu sama dengan yang di sini. Bergerak, ada yang positif, ada yang negatif. Ada saatnya bernilai 0. Kalau diperhatikan, saat gradien bernilai negatif, maka garis akan condong ke arah kiri. Ini condongnya ke arah kiri terus. Sampai nanti garis bernilai positif, gradiennya, maka garisnya akan condong ke arah kanan. Kalau M-nya bernilai 0, bagaimana? Perhatikan. Kita tunggu. Saat gradien bernilai 0. Kembali lagi. Kita tunggu. Ini perhatikan. Masih positif, positif. Nah, saat posisi 0 maka garis tadi akan lurus atau sejajar dengan sumbu X. Sekarang gradien garis melalui 2 titik. Perhatikan gambar. Di sini ada garis A melalui titik A X1, Y1 koordinatnya, dan melalui titik B dengan koordinat X2, Y2. Maka gradien garis AB itu dirumuskan dengan Y2 dikurangi Y1 dibagi dengan X2 dikurangi X1. Posisi X1, Y1, X2, Y2 ini tidak harus seperti ini, bisa kita tukar. Bisa A-nya itu X2, Y2, bisa juga B-nya X1, Y1. Contoh, tentukan gradien garis yang melalui titik A negatif 4,5 dan titik B 2, negatif 3. Dengan menggunakan rumus tadi, kita peroleh ini Y2 dikurangi Y1 negatif 5 dikurangi 5, negatif 3 dikurangi 5, X2 dikurangi X1 2 dikurangi negatif 4 didapat negatif 8/6 atau bisa disederhanakan menjadi negatif 4/3. Sekarang garis-garis lurus yang saling sejajar. Perhatikan gambar garis. Ada 3 garis ya, A, B, C. Di sini perhatikan persamaannya. Kita lihat M-nya di sini bernilai 2. Yang di sini 2 juga. Garis C 2 juga. Ternyata gradien garis ketiga garis ini bernilai sama, yaitu 2. Kalau diperhatikan grafiknya, ketiga garis ini saling sejajar. Berarti dapat dikatakan bahwa gradien garis-garis yang sejajar adalah sama. Contoh, diketahui persamaan garis Y ditambah 3X ditambah 5 sama dengan 0. Tentukan gradien garis H yang sejajar dengan garis Y. Kita ubah dulu persamaannya menjadi bentuk umum. Y sama dengan MX ditambah C, biar kita lihat langsung berapa nilai gradiennya. Di sini Y sama dengan MX plus C. M-nya bernilai negatif 3. Karena garis H sejajar dengan garis Y, maka gradien garis H sama dengan gradien garis Y, yaitu sama dengan negatif 3. Garis-garis yang saling tegak lurus. Di sini ada 2 garis. Warna merah garis B, warna biru garis A. Kita lihat gradien garis B. Di sini gradiennya 0,25.
atau 25/100, atau kalau disederhanakan 1/4. Sedangkan di sini gradiennya adalah negatif 4. Kedua garis ini kedudukannya saling tegak lurus. Ini ditunjukkan dengan sudut yang dibentuk oleh kedua garis, yaitu sudut siku atau 90 derajat. Bagaimanakah hubungan gradien dari dua garis yang saling tegak lurus? Ya. Kalau kita kalikan gradien garis A dengan garis B, maka akan kita dapatkan gradien garis A ini ya, negatif 4, gradien garis B 0,25 atau 1/4, maka kalau dikalikan negatif 4 kali 1/4, nilainya sama dengan negatif 1. Atau dengan kata lain, bisa kita katakan bahwa perkalian gradien dua garis yang saling sejajar bernilai sama dengan negatif 1. Contoh, garis B tegak lurus garis Q. Jika gradien garis B adalah negatif 4/5, tentukan gradien garis Q. Menggunakan perkalian tadi, kita kalikan MP kali MQ, didapat negatif 4/5 kali MQ. Nilainya harus sama dengan negatif 1, karena P dan Q saling tegak lurus. Akhirnya didapat MQ sama dengan 5/4. Untuk selanjutnya, sebagai latihan, di sini ada beberapa soal. Ya, ada soal 1, soal 2, soal 3, soal 4. Silahkan kalian kerjakan berdasarkan yang kalian pahami dengan melihat tayangan video ini. Silahkan bekerja. Kalau ada kesulitan bisa didiskusikan. Semoga ini dapat kalian pahami dan digunakan untuk mengerjakan latihan ini. Sekian dari Bu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.